Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya. Pemirsa DPRD Jabar membahas berbagai pembongkaran yang dilakukan karena pelanggaran terhadap undang-undang atau beberapa pihak, mulai dari pengusaha hingga aparat terkait. Beberapa hal pun direkomendasikan DPRD Jabar. Berbagai pihak membahas permasalahan lingkungan di KBU dan Puncak Bogor di ruang Banmus DPRD Jawa Barat Selasa 15 April 2025. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, DPRD Jawa Barat mendukung upaya Gubernur Deddy Mulyadi untuk menyegel dan membongkar 12 bangunan di KBU dan Puncak Bogor. Pihaknya pun tengah mencari bahan untuk menyusun RPJMD dari rapat tersebut. Pihaknya mendorong Gubernur menginventarisasi seluruh bangunan di Jawa Barat yang mempunyai potensi merusak alam dan lingkungan serta memprosesnya secara hukum. Kita juga mendorong Gubernur Jawa Barat untuk melakukan inventarisasi pendataan seluruh bangunan di Jawa Barat yang mempunyai potensi merusak alam, merusak lingkungan, dan memproses ya secara hukum, secara peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ke depan yang terakhir tentunya kita juga ingin membangun kolaborasi. Nah, pada saat tadi menyusun rencana pembangunan, membuat program, tentunya ada stakeholder yang harus kita rangkul. Yang jelas dipastikan Perhutani PTPN harus terlibat dalam penyusunan program tersebut. DPRD Jawa Barat pun ingin membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rapat tersebut untuk penyusunan RPJMD. Seluruh peraturan perundang-undangan pun akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota, karena selama ini banyak pengusaha yang hanya meminta izin ke kabupaten dan kota padahal menyalahi aturan provinsi. Budi Hartati, Bandung TV. Pemirsa, kasus korupsi yang terjadi pada Bank Jabar Banten membuat Gubernur Jabar melakukan restrukturisasi kelembagaan dan personal saat RUPS BJB Rabu 16 April 2025. Salah satunya dengan menunjuk Mardigu atau Bosman dan Helmi Yahya sebagai komisaris BJB. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan ada beberapa catatan kritis dalam RUPS Bank Jabar Banten atau BJB kali ini. Salah satunya restrukturisasi kelembagaan dan personal. Sebagai pemegang saham terbesar, Gubernur memutuskan menunjuk Mardigu atau Bosman dan Helmi Yahya sebagai komisaris BJB. Efisiensi biaya operasional pun harus dilakukan, salah satunya untuk biaya promosi. Selain itu, kantor cabang yang tidak efektif pun harus ditutup. Deddy Mulyadi menyatakan agar tidak ada korupsi lagi di BJB, pemerintah provinsi tidak boleh mengintervensi BJB. Gubernur pun jangan mau dilayani BJB, serta jajaran direksi harus jujur. Tidak ada korupsi lagi, satu, pemerintah provinsinya tidak boleh mengintervensi Bank Jabar. Kedua, gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar. Nah, saya nggak mau dilayani, saya sudah bisa melayani diri saya sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah jajaran direksinya harus jujur, karena kita berkomitmen, saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya, demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar, maka amanahnya harus dijaga dengan baik. Mardigu Wowik Prasantyo menyatakan dirinya bersedia menjadi komisaris BJB untuk membuktikan teori atau keilmuan yang dimilikinya dalam bentuk praktek. Dan pesannya cuma satu, untuk transparansi, keterbukaan, sehingga tidak ada di bawah meja, tidak ada peluang korupsi. Itu aja yang saya diminta mengawal BJB. Bapak bersedia, Pak? Ini adalah komitmen yang menarik karena kita harus membuktikan bahwa teori atau keilmuan atau kepandaian kita itu harus ada tempat untuk dipraktekkan. Dan KDM menantang saya, menantang kami untuk bisa mempraktekkan itu di Jabar. Saat ini keuntungan BJB turun dari 1,7 triliun menjadi 1,3 triliun rupiah. Ditargetkan setelah RUPS kali ini, keuntungan BJB menembus 2 triliun. Budi Hartati, Bandung TV.